sahabat-sahabat WB yang akan menonton live ini. Oke, shalom Kak Margareta. Ya, jadi hari ini kita akan kembali nge-live bersama teman-teman yang lain. Nanti ada Kak Magda dan ada PICWB dari wilayah di Jakarta lah ya pokoknya. Kita yel-yel dulu kali ya. Shalom. Ya, wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Oke, jadi hari ini saya mau invite teman saya sini. Shalom, Andrea. Selamat malam. Hai. Waduh, Kak Magda di aku belum kelihatan loh, Kak. Iya. Oke, sekarang udah kelihatan. Sudah, senang banget bisa bergabung di IG Live malam minggu ini. Aduh, bersyukur banget. Gimana kabar kamu hari ini? Kabar aku baik dong, Kak. Kalau kabar Kak Magda Sehat gimana ya? hari ini? Sehat dong. Puji Tuhan. Hari ini sehat, hari ini semangat. Walaupun Jogja ini hampir dari semalam ya hujan. Dan baru reda ini tadi sore-sore jam 4 sore lah baru mulai reda gerimisnya. Dan tetap semangat. Depok gimana Kak, Depok? kalau di Depok sih hari ini cuacanya lumayan lah ya, Kak, untuk males-malesan. Nggak hujan tapi nggak panas juga. Jadi biasa-biasa aja sih, Kak. Oke. Yang penting Andrea dan teman-teman di Depok semuanya sehat bersama dengan keluarga juga ya. Selalu taati prokes karena sekarang nih COVID lagi mulai meningkat, jadi kita harus bijaksana untuk pilih aktivitas untuk keluar rumah ya. Bener banget nih, Kak. Nah, kayaknya kita sapa-sapa dulu kali ya, Kak. Atau kita mau dengerin lagu dulu? Iya, aku mau ajak Menurut Kak Magda yel-yel mau mana juga dulu nih? deh sama kayak, ya aku mau ajak yel-yel juga sama seperti Andrea tadi boleh ya? Biar kita ketularan Boleh dong, semangatnya di Kak. Jogja dan sekitarnya. Boleh banget. Oke. Wanita bijak, Wah, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. yes. Girls talk, wow, Wow, karena cewek. cewek ingin dimengerti. Oke deh, Andrea, karena malam ini kita harus bagi-bagi semangat dan juga berkat buat sahabat WB yang nonton. Kita mau ajak sahabat WB denger lagu dulu. Setuju nggak? Setuju banget, Kak. Hmm. Lagu ini sesuai banget sama tema IG Live kita malam ini. Jadi berkat ya, Kak. Betul, diberkati untuk memberkati, dan ini salah satu lagu theme song yang ada di Pembinaan Wanita Bijak. Judulnya Teladan. Yuk kita dengerin, sekaligus kalau hafal sama liriknya, boleh banget nyanyi bareng dari tempat masing-masing ya. Yuk kita pujikan lagu ini bersama-sama. Mau jadi saluran berkatmu, mau jadi teladan bagimu, dengan keunikanku Tuhan berfungsi dan jadi teladan, memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Mau jadi saluran berkat-Mu, mau jadi teladan bagimu, dalam perkataan, perbuatan, sikap hati dan kemudian, mau jadi saluran kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu
akan selalu menyenangkanmu, menggenapi semua rencanamu. Mau jadi saluran berkatmu, mau jadi teladan bagimu, dengan keunikanku Tuhan berfungsi menjadi teladan, memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Mau jadi saluran berkatmu, mau jadi teladan bagimu, dalam perkataan, perbuatan, sikap hati dan kemurnian. Mau jadi saluran kasihmu, menyatakan kebenaranmu, menyaksikan kebaikanmu dalam hidup setiap waktu, akan selalu menyenangkanmu, menggenapi semua rencanamu. Wow, puji Tuhan, lagu ini nih lagu yang benar-benar memberkati banget loh Andrea, iya kan? Iya Kak, bener banget. Aku juga Ini udah lagu. selalu jadi lagu di akhir ini ya Kak, selalu jadi lagu di akhir pembinaan gitu ya, di akhir modul 1, modul 2 pasti kita disuruh untuk keluar lagi menjadi teladan gitu ya Kak. 100 buat Andrea. Oh iya, sebelum kita invite sahabat curhat atau sahabat sharing kita malam ini, boleh ya Andrea, kita sapa-sapa tuh sahabat kita yang udah join di IG Live malam ini, silakan. Oke, boleh dong Kak. Banyak banget loh Kak yang join malam ini. Oke, di sini ada Kak Atalia. Selamat datang Kak Atalia, Kak Ruth, Kak Margareta, Kak Meliana, ada Kak Anggina, ada Kak Nani, ada Kak Indra, ada Kak Yuyun, dan ada nih Kak, wanita bijak single Jakarta Selatan. Wah, rame ya Kak malam ini. Puji Tuhan. Iya, dan tentu saja Andrea dan Magda mau menyapa juga nih sahabat-sahabat WB yang nanti bakal nonton di Instagram video maupun yang akan nonton di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Shalom, salam jumpa semuanya, salam sehat dan salam sukacita. Oke, omong-omong hari ini siapa sih yang mau kita ajak buat sharing di Instagram Live ini? Tadi aku udah spill dikit gitu ya Kak, namanya dari Jakarta gitu ya, dari PIC Jakarta WB. Utara, Selatan, Timur, Barat. Dari Jakarta Selatan nih Kak. Selatan. Iya. Siapa nih Kak kira-kira? Kak Magda udah ada kenal gitu Nah, kalau sih? yang ini mah, siapa sih yang gak kenal beliau? Beliau adalah salah satu pembicara juga gitu ya di WB Jakarta Selatan. Beliau adalah Kak Nani. Ya, Kak Nani, betul. Kita invite beliau yuk. Oke, kita invite Kak Nani ya. Ya, puji Tuhan nih. Semoga hari ini lancar semuanya. Hai Kak Nani, selamat malam. Selamat malam. Thank you udah diundang, udah di-invite sama sahabat-sahabat centil, sahabat luar biasa. Shalom Kak Nani, apa kabar? Shalom. Luar biasa. Meskipun habis hujan, nah cuacanya jadi lebih enak, fresh, Jakarta nggak panas, jadi seger. Asik. Jadi kita makin seru nih ya sharing-sharingnya ya, cuacanya bersahabat malam minggu ini ya. Asal nggak bobok aja, karena kalau ini enak sekali terus ngantuk bawaannya. Makanya kita ngobrol-ngobrol nih Kak malam ini. Iya, harus ngobrolnya yang seru, ada Andrea, ada Magda, mesti seru nih.
Betul, karena biasanya yang nonton Instagram Live itu ada yang sambil makan, sambil rebahan gitu ya. Kemudian ada yang Iya, sambil santai di kamar, mungkin ada yang lagi di dikagetin aja. perjalanan ya pokoknya. Yang penting siap-siap diberkati untuk memberkati, itu topik malam ini. Siap. Oke, kita tanya juga kali ya, Baik. Kak. Kabar Ya, teman-teman di WB Selatan itu gimana nih, Kak Nani? WB Selatan luar biasa, mereka tetap antusias meskipun dalam pandemi nggak ada pengaruhnya gitu ya. Tetap aja antusias dengan ya kita sering masih ketemu meskipun harus dengan Zoom dengan GT-nya. Kemarin Andrea ngisi kan GT modul 2 GT kita itu luar biasa. Nanti kawan Kak Magda yang akan mengisi ya di modul siap. 2 ibu single maupun di GT. Ya kita tetap jalan teruslah supaya enggak lupa. Biasa kan orang ini banyak lupanya daripada enggaknya. Jadinya kita harus ingetin terus. Jadi puji Tuhan WB Selatan tetap antusias gitu ya. Karena PIC-nya siap dengan segala macam cara untuk membuat kita wake up gitu. Kumpul Zoom gitu. Iya, iya. Wah, Luar puji Keren. Tuhan. Betul, kita berharap spiritnya teman-teman WB Jakarta Selatan menular ke kota-kota lain ya. Baik itu Amin. teman-teman GT, WB Single, WB Ibu ya, teman-teman yang semuanya nonton semua juga dapat tertular semangatnya dari rekan-rekan di WB Jakarta Selatan. Wah, thank you banget loh Kak udah mau direpotin Magda dan Andrea malam ini. Saya juga Oke. thank you dapat pelajaran baru gitu. Iya, betul. Jadi Sama sama bersyukur Andrea. kita ya. Oke, silakan Andrea. Ya, sebelum lanjut, kayaknya kita bakal ngobrol-ngobrol seru banget. Jadi kita mulai dalam doa dulu kali ya, Kak. Ntar kita kelupaan lagi kan, saking serunya. Oke, izinkan aku pimpin doa ya teman-teman semua. Sahabat WB, mari kita sedang doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu, atas kebaikanmu dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga sampai saat ini kami masih diberikan kehidupan, masih boleh beraktivitas kembali ya Tuhan. Bersyukur juga ya Tuhan kalau malam hari ini kami bisa Instagram live ya Tuhan bersama Kak Magda, bersama Kak Nani ya Tuhan. Kiranya Engkau saja yang pimpin live kami malam ini, Engkau saja yang bikin kami hikmat, apapun yang kami sharingkan, apapun yang kami obrolkan nanti ya Tuhan, biarlah semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja, dan bukan untuk kepentingan diri kami pribadi ya Tuhan. Dan juga Tuhan, sahabat-sahabat WB yang menonton, kiranya biarlah boleh Kau berikan mereka hati, telinga yang mau mendengar ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu, akan sharing-sharing kesaksian nantinya juga Tuhan, kiranya dapat memberkati sahabat-sahabat WB yang menonton. Kiranya kami serahkan juga setiap jaringan, device, dan teknis-teknis lainnya ke dalam tangan-Mu. Dan juga Tuhan, jika ada dosa-dosa yang kami lakukan, kami serahkan waktu kami berikan ke dalam tangan-Mu, dan dalam nama-Mu Yesus Kristus berdoa dan bersyukur hal ya. Amin. Amin, puji Tuhan. Oke, nah Kak Nani, aku dan Andrea pengen banget tahu nih, kenapa sih kakak pilih tema diberkati untuk memberkati, dan kami berdua tuh inget banget, ini kan awal Februari kita sama-sama merayakan atau istilahnya menyambut tahun baru Imlek ya. Nah, jadi inget nih, gongsi Kak Nani, gongsi. 新年快乐，万事如意，身体健康，相地舒服你。 Baik, yang artinya apa? Pokoknya bagus semua. Selamat tahun baru, wish come true, dapat good health, and God bless you all. Amin. Oke, balik lagi ke pertanyaanku yang tiba-tiba terus random inget sama Imlek gitu ya, 1 Februari kemarin. Oke, Kak Nani cerita dong, apa sih yang melatar belakangnya sehingga Kak Nani memilih tema diberkati untuk memberkati, Kak? Iya, saya memilih tema ini karena yaitu suasana Imlek itu, ya. Kalau Imlek itu kan identiknya sama angpau, ya kan? Bagi-bagi money.
gitu ya. Tetapi semestinya kita mesti ngerti dulu gitu loh. Angpo itu artinya apa gitu ya. Nah, itu kan wah, kalau yang dapat angpo seneng kan, diberkati gitu kan ya, dapat duit gitu. Nah, karena filsafat angpo itu tuh dalam sekali sih. Jadi angpo tuh ada beberapa macam ya. Ada yang diberikan sebelum Imlek semestinya. Jadi 2 atau 3 hari gitu sebelum Imlek tuh ada yang ngasih angpau. Gunanya untuk apa? Supaya orang lain yang tidak seberuntung dengan kita ya bisa ikut merayakan Imlek bersama-sama dengan angponya itu. Jadi dia bisa ikut festival lah, makan-makan enak dan sebagainya. Dan saya tuh juga bagaimana kita kalau memberi angpau. Kebetulan kan saya sudah menikah nih. Nah kalau tidak sudah menikah tuh kagak dapat angpau. Gitu kan? Puji Tuhan. Berarti nggak dapat Tuhan. Harus memberi. Nah, jadi ya itulah saya harus memberi gitu ya. Ya, terpujilah kita yang sudah menikah itu bisa untuk memberi juga. Dan kita juga harus bersyukur bisa memberi. Nah, itulah gunanya bahwa kita itu dipanggil untuk memberkati. Diberkati kita kan, berkatilah orang lain. Itu sih latar belakangnya. Oke. Jadi sebenarnya angpau ini filosofinya adalah berbagi dari orang yang tadi sudah menikah kepada mereka yang masih single atau anak-anak. Kemudian selain berbagi, tentu saja ini ya, memberi istilahnya apa ya, membantu supaya orang yang kita beri angpau itu bisa turut merasakan kebahagiaan. Kira-kira gitu ya kan Nani ya, secara singkatnya. Angpau itu adalah benih ya. Jadi Imlek itu adalah permulaan musim sumi. Kalau di China sana kan mereka petani ya. Jadi mereka senang tuh masa saljunya udah lewat. Jadi dia bisa untuk menanam. Lah itulah benih yang ditanam. Jadi kita juga memberikan angpau itu artinya ini loh tak kasih benih gitu. Seperti firman Tuhan kan juga kita tuh dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik dan Tuhan itu sudah menyediakan benih. Nah, kita juga memberikan itu, kita juga memberikan benih kepada orang-orang, kita memberkati dia untuk mengusahakan. Jadi kalau sudah dapat berkat, jangan dikip aja, usahakan untuk bisa bermultiplikasi, terus akhirnya dia pun bisa menjadi berkat. Begitu. Oke. Wah, Andrea, kita berdua nih. Ini Andrea, kita berdua harus mulai terbuka nih sama apa yang disampaikan oleh Kanani. Kita kalau dapat angpau langsung buat belanja ya kan? Langsung beli baju, beli sepatu, langsung buat jajan bakso gitu kan? Check outin gitu ya Kak? Semua yang check out itu keranjang-keranjang belanjaan. Jadi kadang jujur sih gitu ya. Kadang aku sama Andrea suka apa yang kira-kira aku butuh apa ya? Aku beli apa ya gitu. Boro-boro mikir benih atau investasi atau ditabung. Kayaknya gimana caranya cepat ngabisin itu uang angpau Kak Nani? Jadi mungkin sini harus ingat 3 dosa Hawa. Jadi dibuka lagi lah itu bahasanya ya. Wah, jauh loh filosofi angpau itu Kak. Iya, jadi angpau menimbulkan 3 dosa Hawa. 3 dosa Hawa. Memang berkat itu kalau tidak bisa kita manage dengan baik ya, itu akan menimbulkan suatu batu sandungan sendiri. Jadi kita mesti harus menggunakannya dengan baik. Itu akan sesuai dengan visi dari wanita bijak sendiri kan ya, berfungsi dan akhirnya menjadi teladan. Nah, kalau terus langsung 3 dosa Hawa, teladan apa dong yang dikasih? Iya, betul. Gitu ya. Menarik banget. Ini baru ngomong latar belakang loh Andrea. Kita udah rasa ditampar-tampar nih, ya kan? 3 dosa Hawa. Enggak, itu 3 dosa. Aku mengasihimu. Aku memelukmu. Tamparnya tamparan kasih Kak. Iya. Jadi kayak gini, bukan kayak gini. Iya. Kayak gini ya. Oke. Aduh luar biasa. Oke, baik Andrea mau nanya apa nih? Aku udah nanya latar belakang, aku ngerasa kayak hatiku mulai disentil-sentil gitu kan, mewakili sejumlah sahabat WIB yang juga rasa tersindir dan tersadarkan. Iya nih Kak, aku juga jadi tertarik banget
meaningful itu gitu ya. Kita pakai harus ada campuran biasanya gitu. Nah, kita sekarang tanya lagi sama Kak Andrea, suara kamu putus-putus. Suara Andrea putus-putus. Coba diulangin deh. Kali dideketin sama mikrofon deh suara kamu. Coba, kalau sekarang kedengaran nggak Kak? Ya. Nah, kedengeran. Lanjut. Oke. Pertanyaannya. Tadi aku udah nanya tentang kira-kira kan tadi apa dulu gitu kan ya latar belakangnya. Oh, latar belakang dari firman Tuhan ya. Semestinya untuk bless to bless itu banyak sekali firman Tuhannya ya. Ini saya cuma kasih sedikit aja nih ya. Nanti lain kali ini kan sudah ngerti firman semua, cari lagi sendiri ya. Jadi misalnya aja ada di apa namanya itu 1 Petrus 3 ayat 9 yang mengatakan bahwa kita dipanggil untuk memberkati, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Itu sudah jelas sekali gitu loh. Ya, ada lagi juga Ibrani 10 ayat 24, marilah kita saling memperhatikan. Ada juga di Lukas 6 ayat 38, berilah maka engkau akan diberi. Di Amsal 11 ayat 25 ya, siapa yang akan memberi banyak akan diberi banyak dan berkelimpahan. Demikian banyak sekali firman Tuhan itu. Tidak ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kamu tuh mendapatkan berkat kipsen untuk sendiri gitu. Nanti jadi seperti apa namanya, danau laut mati ya, kayak seperti laut mati itu. Kalau berkat ditampung semuanya, akhirnya tidak ada kehidupan yang di situ. Nah, itulah latar belakang dari firman Tuhan yang bagaimana kita tuh harus memberkati orang-orang pada saat kita diberkati. Tapi diberkati itu nggak cuma duit loh ya. Kita suka mikirnya bilang gini, waduh, saya belum bisa memberkati nih. Ini kan banyak sekarang lagi banyak PHK, banyak ini dan sebagainya. Uang saku mungkin dikurangin ya Andrea ya, gitu ya. Karena ya untuk karyawan-karyawan begitu dipotong gajinya. Ya, kalau bapaknya yang pengusaha sekarang memang lagi pandemi ini apa namanya tuh penghasilan, kita tahu bahwa penghasilan tuh mengecil. Nah, tetapi bukan hanya falsafah atau meaning dari kita menjadi berkat itu cuman dalam lingkup duit aja. Banyak kok yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, salah satunya ya inilah Andrea dan Magda udah jadi berkat buat orang lain, ya. Dengan senyumnya yang menawan. Wah, saya tuh lihat dari tadi ya. Ikut bahagia loh, cimia gitu loh ya. Nah, kalau bahagia itu kan hati yang gembira adalah obat. Itu adalah menjadi berkat buat orang lain karena mentransfer energi positif. Nah, tadi kembali lagi ke angpau tuh, amplop merah itu artinya apa? Itu mentransfer energi positif, semangat, kesejahteraan. Nah, itulah. Jadi meskipun saya sudah menikah, saya mendapatkan angpau dari Andrea dan Magda, energi yang positif karena senyum terus. Puji Tuhan. Yeay! Hari ini aku dan Andrea bersyukur bisa berbagi angpau dalam bentuk ekspresi wajah dan tadi senyum gitu ya. Nah, Kak Nani, aku jadi ingat ya sama lagunya yang tadi kita denger ya, lagu Teladan. Kan ada satu bagian lirik lagu itu yang mengingatkan bahwa dalam perkataan, dalam perbuatan, nah itu kita bisa jadi teladan, kita bisa memberi sesuatu atau do something. Gitu ya Kak Nani ya? Iya, betul sih. Jadi seperti tadi ya, bagaimana kita bisa menjadi teladan dan menjadi berkat. Teladan itu adalah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam perkataan ada kalau yang terkenal itu kan ada apa namanya magic word, ya kan? Sorry,
thank you, please. Ya, itulah. Tapi itu kadang sekarang itu sering kita lupakan gitu ya. Padahal itu kata-kata yang gampang diomonginnya. Kita say sorry kalau kita ingat di camp ya, waktu di camp ya. Say sorry itu bukan berarti bahwa kita itu salah, mengakui kita salah, no. Tetapi ini menunjukkan kebesaran hati kita. Bahwa kita mengasihi dia, oke lah gitu loh. Ya seperti kalau misalnya disalib itu buat orang salah, tapi untuk Yesus kita disalib padahal dia nggak salah. Tetapi kenapa? Dia untuk mengangkat kita supaya kita itu jangan terpuruk. Nah, itu juga sama. Bagaimana kita say sorry kepada orang itu bukan berarti kita aduh sorry ya salah, enggak. Tetapi kita mengangkat dia untuk ya menjadi kita bisa menjadi berkat bagi dia. Nah, kalau dia seperti minta tolong gitu ya, itu juga mengajarkan kita untuk menjadi rendah rendah hati, bukan rendah diri ya. Kita minta tolong, kita mengakui keterbatasan kita mengakui bahwa kita butuh orang lain. Nah, itulah dalam perkataan. Nah, kalau dalam perbuatan banyak, karena manusia itu perlu figur. Dan yang paling nancep di otak itu adalah kalau kita melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dilakukan. Kita harus menjadi Alkitab yang terbuka. Sampai orang gini, aduh ya kok si Ibu Magda ini kok ayu timen ya. Wong Jawa bilang gitu, kalau orang Sunda bilang gelis pisan gitu ya. Gimana sih kok isanya sumringah bener gitu, mukanya berseri-seri gitu ya. Ya bisa oh ya kan aku terang dunia. Jadi aku berseri-seri, bersinar ya, seperti itu. Itu yang bisa dilihat. Lah kalau perbuatan gitu ya misalnya ya tingkah laku kita lah. Ya. Kalau cewek ya kalau duduk jangan nongkrong lah, yang rapi, buang sampah lah di tempatnya gitu loh. Nah, itulah yang pasti bisa dilihat. Small thing. Yang kita nggak usah memikirkan, aduh teladan yang gede-gede ya, stres nanti. Tapi kehidupan sehari-hari, bukankah wanita bijak adalah wanita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang bisa kita lakuin dalam kehidupan sehari-hari, kecil-kecil aja kita lakuin. Dengan hati yang tulus, itu pasti akan menjadi teladan. Begitu. Setuju. Aku jadi ingat juga Kak, baru-baru ini kan ada di dalam modul 2 ya di Jogja itu selesai sharing teladan, itu aku inget banget nancep power statement di salah satu sesi di modul 2 adalah satu teladan lebih berdampak daripada 1000 kata-kata. Nah makanya orang tuh lebih percaya apa yang dilihat gitu, bukan melulu apa yang dikatakan. Karena biasanya dikatakan tuh langsung di cross check sama perbuatan kita. Maka bener ya, topik diberkati untuk memberkati ini juga relate tentang satu teladan lebih berdampak daripada 1000 kata-kata. Itu di WB single dan WB ibu. Kalau di GT Andrea, sesi teladan itu betul. Apa tuh Andrea? Silakan. Andrea mungkin sambil bantu ngingetin teman-teman GT ya Kak Nani ya. Kalau GT sebenarnya aku ternyata sama juga di gitu juga kayak gitu loh Kak. Dimana satu teladan itu lebih berarti daripada 1000 kata-kata. Jadi nggak cuma ngomong ya Kak, diberkati, tapi kita juga memberikan teladannya ya kayak gini ya Kak, memberkati. Dan tadi aku juga bahkan udah terberkati banget gitu ya Kak sama apa yang Kak ini tentang kalau memberkati itu gak harus selalu tentang ini gitu kan ya Kak. Memberkati itu bisa lewat perkataan tadi dan perbuatan. Tadi aku dapat banget sih Kak pas Nani bilang tentang hidup kita itu ingat gitu ya Kak. Suaranya Andrea nggak begitu jelas. Oh iya, kalah sama suara background di belakangnya. Iya. Jadi tadi betul. Suara saudara kita sedang beribadah. Oh, bukan dari aku sih Kak. Kayaknya dari Kanani deh. Kanani ya, betul.
Nggak apa-apa sih. Tapi kurang lebih tadi diberkati banget sama sharingnya Kak Nani ya tentang bahwa teladan itu dari hal-hal kecil. Aku juga menyadari pasti juga bersama sahabat WB bahwa kata three magic word tadi ya, maaf, tolong, terima kasih. Kayaknya sepele banget, tapi itu bisa jadi teladan yang powerful loh. Kalau kita sebagai cewek gitu ya, atau sebagai wanita itu melakukan 3 kata itu. Kayaknya simple gitu. Tapi kalau kita nggak sadar tuh asal main perintah aja gitu kan, nggak pakai kata tolong. Thank you banget Kak Nani, ini powerful banget yang disampaikan. Oke. Terus Kak Nani kalau dikaitin sama materi di modul 2 kan tadi aku dapat ya tentang teladan yang mengubah dunia. Kalau di modul 1 berarti sesi teladan itu sendiri ya Kak ya tentang. Iya, kalau di GT kan ada teladan ya, sesi teladan. Itu bahwa GT itu bahwa anak-anak kita itu kebutuhannya tuh apa? Dikasihi, disiplin, persahabatan, pengakuan dan teladan. Jadi mereka itu membutuhkan itu gitu ya di GT. Benar ya Andrea? Ya, kalau di single juga memang seri-seri teladan. Kalau di bagaimana orang single sudah harus bisa menjadi teladan ya dengan cara stand alone dan sebagainya. Nah, kalau di wanita bijak ya warisan yang akan ditinggalkan di sesi ibu ya. Kita ini selama ini meninggalkan apa? Kalau saat kita sudah sampai pada kesudahannya ya, kita akan dikenang sebagai wanita yang bagaimana. Nah, itulah yang harus kita jangan sampai kita dikenang sebagai wanita yang penggerutu karena mulut kita keluar negatif melulu gitu kan ya. Tetapi ya dimulai dengan kata-kata yang manis lah, yang tadi aja tuh terima kasih gitu ya. Atau dengan senyum kita gitu. Karena senyum itu adalah bahasa yang universal. Semua orang pasti senang melihat disenyumin daripada dicemberutin gitu. Ya. Setuju. Lebih suka disenyumin daripada dicemberutin ya. Walaupun kadang suka muncul PEW-nya ya, problem emosi wanita kita ya. Itu masih ya sekalian kekuatan dan kelemahan wanita terletak di emosinya. Nah, itulah makanya kita mesti harus bisalah jaga-jaga, tetapi kadang-kadang juga keseleo sedikit, ya nggak apa-apa. Karena kita mesti harus belajar toh gitu. Tetapi ya itu spiral kita mesti harus ke atas. Jadi jangan jatuh lagi gini lagi, jatuh lagi gitu loh. Tapi spiralnya ke atas. Kalau jatuhnya tuh tadinya setiap hari, lah sekarang juga bisa 3 hari sekali. Terus gitu. Tapi kalau kita bisa mencoba dan mau untuk belajar atau menerima saran, kritikan dari orang lain, pasti bisa kok. Oke, puji Tuhan. Baik, Kak Nani dan Andrea mohon izin dong kita sapa-sapa dulu nih sahabat WB yang masih join ya barengan sama kita di IG Live malam ini. Sebelum nanti Kak Nani sharing tentang kesaksian yang dialami atau dilakukan dalam hal diberkati untuk memberkati. Silahkan Andrea. Oke, di sini hari ini yang join banyak banget loh Kak. Masih ada Kak Yuyun, ada wanita Pinrang, ada Kak Herlina, ada Kak Indrawati, ada Kak Leli, ada Kak Esther, Kak Dina, Kak Yanto Meliana, Kak Fatimah, Kak Margareta, dan Kak Ruth. Terima kasih kakak-kakak, sahabat-sahabat WB yang menemani kita di live. Iya. Oke. Terus itu ada Kak Gina. Iya, suara kamu agak up and down, kayaknya tertiup-tiup angin kali ya suaranya Andrea. Tapi itu ada Sis Gina di Bekasi yang dia nulis, iya betul lebih suka disenyumin daripada dicemberutin katanya. Oke, thank you Sis Gina. Setuju, tos kita satu server. Lebih suka disenyumin. Oke Kak, kalau gitu Kak Nani boleh cerita dong bagaimana mempraktekkan bagian sharing hari ini dalam kehidupan nyata. Kita pengen denger dong kesaksian hidup Kak Nani. Oke. Sesuatu berkat yang saya sendiri tidak menyangka gitu ya. Jadi pada waktu itu saya tuh kan senang petualang.
Jadi saya senang mendaki gunung, saya senang jalan-jalan lah ceritanya lah. Kata orang Jawa tuh kaki saya ada, telapak kaki saya ada tai lalatnya. Jadi saya senang kalau jalan-jalan daripada diem gitu. Nah, suatu kali waktu saya pergi mau mendaki gunung, ya karena kita itu meskipun saya sudah mempunyai keluarga gitu ya. Jadi kita tidurnya itu di amparan gitu loh, di amparan. Cari yang gratisan gitu ya. Jadi kita nggak menunggu untuk ini nggak naik nggak nginep di hotel, tetapi kita di amparan sama-sama sama orang pendaki gunung yang lain. Nah untuk mendaki itu kebetulan saya nggak bisa tidur karena kita kan terus terang aja itu pengalaman pertama saya untuk tidur di hamparan seperti itu banyak orang dengan menggelar tikar. Saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya punya kartu gitu ya. Jadi saya mainan kartu gitu. Saya mainan kartu terus di jarak sekitar 1,5 meter dari inian saya, tikar saya ada seorang perempuan yang ngeliatin terus gitu loh, ya. Mungkin karena saya cantik kali ya, jadi ya saya dilihatin. Amin, setuju. Cewek kan cantik. Iya, power inner beauty ya. Power of beauty ya. Nah, terus saya panggil dia, sini gitu ya, sama-sama nggak bisa tidur, yuk kita main kartu. Nah, main kartunya biasalah 4-1 begitu. Kita main kartu sebentar dan saya juga sudah tidak ingat apa yang menjadi pembicaraan kita pada saat itu. Dan itu sudah berlalu begitu aja, nggak ada. Ya saya nggak tahu, saya juga lupa nanya itu namanya siapa, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Jadi kalau lain kali mesti harus tanya namanya siapa gitu. Ya dulu saya belum ikut wanita bijak kali, apa wanita bijak yang lupa waktu itu ya, saya lupa gitu. Jadi udah kita join ini aja, nggak nanya gitu terus. Suatu kali saya lihat pameran, maksudnya di Gedung Kesenian Jakarta gitu. Saya duduk waktu saya masih duduk di bangku saya, ada perempuan yang menyapa saya katanya gitu, ibu gitu ya, gitu ya gitu. Saya kan bilang saya gitu, saya merasa nggak kenal siapa itu gitu. Terus dia bilang gini, aku ingat ibu karena senyumnya katanya, senyumnya khas katanya, senyum saya khas gitu. Terus bilang itu, oh ya gitu. Saya kan nggak enak ya, mau ngomong kamu siapa kan nggak enak gitu ya. Gimana ini deh? Itu terus akhirnya dia bilang gini, ingat ya kita main kartu malam-malam waktu itu gitu. Oh ya gitu. Waktu kita mau mendaki, kita mau ke Bromo, ya mau mendaki. Oh iya gini, ya apa kabar? Terus dia bilang gini, saya berterima kasih loh Bu waktu itu diajak main kartu katanya. Terus lihat senyum ibu begitu ya, jadi saya berani mendekati. Emang kenapa? Saya bilang begitu. Iya, pada saat itu tuh saya tuh semestinya lagi sedih karena saya merasa tertolak. Saya merasa tertolak teman-teman saya, nggak ada yang mau berteman kepada saya gitu loh, karena ternyata tuh dia mempunyai cacat yang saya tidak tahu gitu loh, ya. Setelah saya perhatikan memang dia ternyata pada bekas sumbingnya. Jadi dia merasa tertolak. Tetapi di situ katanya, ibu tuh bisa mau main sama saya gitu. Padahal dia ya di bawah saya lah ya gitu. Masih di bawah saya. Dia mau main sama saya. Terus ibu cerita lagi gitu loh. Bahwa saya cerita itu, saya memang suka cerita ngalor ngidul. Nah ceritanya tuh mengena kepada dia. Begitu. Jadi saya sekarang banyak teman ibu gitu. Jadi memang saya lihat dia pergi menonton pertunjukan itu dengan beberapa teman-temannya. Saya bilang puji Tuhan, saya bilang gitu. Jadi itulah kesaksian saya bahwa kita itu mungkin kita sudah menjadi berkat tanpa kita sadarin. Ya, asal kita mempunyai motivasi yang benar. Jangan takut untuk memulai sesuatu. Tuhan tidak meminta kita sesuatu yang nggak ada sama kita gitu loh. Tapi Tuhan cuma minta apa yang ada padamu, ya kan?
ya 5 roti 2 ikan jadi 12 bakul sisanya. Itu yang diperlukan kemauan dari kita, kemauan ketulisan kita untuk membagi hidup gitu. Nanti kalau kita kan sudah diberkati, kita setuju ya, kita sudah diberkati karena kita sudah mengenal Tuhan kita. Dan dia akan memberikan hikmat kepada kita pada saat kita ketemu sama orang. Itu kita tinggal nyalurin aja. Nah kita tuh cuman salurannya tok kok gitu. Yang kita perluin bahwa kita tuh cuman membersihkan diri ya supaya salurannya tuh lancar, jadi nggak ada hambatan. Nah itulah. Itu sampai sekarang saya mengingatkan kepada saya karena saya tuh juga orangnya jarang senyum semestinya. Jadi saya tuh kalau di Jakarta Selatan. Tadi diapresiasi Ibu senyumnya khas. Coba Kanani, aku jadi penasaran senyum khasnya Kanani kayak apa sih? Siapa tahu aku dan Andrea bisa meniru senyum khas itu. Saya nggak tahu. Senyum saya. Jadi disitulah saya jadi gemes loh, Kak. senyum terus gitu lah. Oke. Jadi senyum itu ternyata menyejukkan orang. Jadi itulah kesaksian bahwa segala sesuatunya itu pedang bermata dua. Jadi juga mengena kepada saya bahwa jangan takut senyum, jangan irit-irit senyum lah gitu. Tapi jangan senyum sendiri, itu aja masalahnya. Iya, nanti disangka 7:05. Iya benar. Oke. Nggak terasa nih Kanani, kita lihat jam tuh, oh my god cepet banget ya, waktu berlalu tinggal 4 menit nih kebersamaan kita ngobrol-ngobrol malam ini ya. Oke, Andrea, kamu mau tanya apa kepada Kanani sebelum kita akhiri kebersamaan kita yang sangat seru ini? Gak berasa banget loh Kak, saking ngalirnya gitu ya sharingnya Kanani. Kita tanya nih Kak, tadi kita udah dapet sharing-sharing yang berharga banget sih ya, kalau buat aku ikut bersyukur gitu loh Kak. Nah, kalau motivasi atau semangat apa gitu sih yang mau Kanani bagi ini buat sahabat-sahabat wanita bijak yang lagi nonton? Ya, seperti tadi ya, motivasinya tuh bahwa pertama tuh jangan lupa bahwa kita tuh hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita tuh adalah terang. Kita terang, sudah nggak usah menerang-nerangin, kita tuh udah terang. Jadi ke jalan kemana aja kita udah terang, gitu loh. Kita sudah membawa sinar kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi jangan takut untuk memulai segala sesuatu. Kalau bisa ditaruh Tuhan untuk melakukan sesuatu pada orang yang kita jumpai, ya lakuin aja, gitu loh. Ya, jadi kita pasti bisa. Dan saya sih ambil motonya Nike ya, just do it, gitu. Ya, jadi nggak usah mikir-mikir, just do it. Pada saat kita punya motivasi yang benar, hati kita yang tulus, roh kita yang akan bekerja, gitu. Karena kita cuma salurannya Tuhan. Dia yang mempunyai segalanya. Ya, jadi memakai kita, puji Tuhan, dan kita tetap aja obey dari apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu aja. Amin. Jadi diberkati untuk memberkati ini bagian dari praktek ketaatan kita ya. Sama seperti ya Yesus udah kasih teladan itu sepanjang hidup dan pelayanannya, memberi, berbagi, memberkati gitu. Dan itu yang menjadi panggilan kita juga sebagai wanita bijak. Oke, Kanani thank you banget ya. Sangat memberkati loh. Saya juga thank you. Saya juga diberkati kok. Bener-bener. Jadi cocok banget kalau topik malam ini ya. Kanani dan Andrea diberkati untuk memberkati. Baiklah, sebelum Kak Nani menutup dalam doa nih ya, kayak kita rasanya sih sebenarnya berat ya, Andrea pengennya masih ngobrol-ngobrol, tapi kita juga harus mengakhiri karena ada banyak kegiatan juga yang Kak Nani harus lakukan dan sahabat WB juga akan kerjakan. Dan saya thank you dulu ya kepada sejumlah sahabat WB yang udah join, banyak banget. Coba aku bantu baca ya Andrea ya, boleh ya? Ada Kak Gilang, ada Kak Gilang Aditya, kemudian juga masih join tadi ada Kak Evelyn Chris,
Kak Gina, Kak Markon, Ana 24, Kak Herlina Ling 88, Kak Indrawati Johannes, selamat malam, shalom. Kak Yuyun, sabar dulu abis ini ya Kak Yuyun, ditunggu segala info terupdate seputar pelayanan WB. Kak Jessica Kristi, Kak Esther Pramudito, selamat malam, shalom, sehat selalu. Ada Kak Leli Pratikno, tuh namanya bagus banget ya, Leli Pratikno. Ada Kak Astrid Fiona, Kak Yamto Meliana, Kak Fatimah Imah, Kak Margareta 256, teman-teman wanita bijak Pinrang, shalom. Kak Ita Julia Pratikno juga selamat malam, terima kasih sudah bergabung semua, kiranya sehat dan diberkati Tuhan. Dimsum M2M, shalom. Wow, seru. Oke, Andrea mau kasih komentar apa Andrea sebelum Kanani tutup dalam doa, silahkan. Kalau aku mungkin kasih feedback aja kali ya Kak, malam hari ini aku bersyukur banget gitu ya. Ternyata Tuhan itu bisa pakai apa aja dan siapa aja gitu ya untuk memberkati orang lain. Menurutku sih tadi dengan tindakan sesimpel senyum gitu ya. Kayaknya senyum itu kan tinggal gitu kan, tinggal gerakin wajah aja gitu. Tapi ternyata itu bisa mengubah hidup seseorang, bisa membuat orang merasa diterima gitu kan. Dan menurutku itu sangat tadi Kak Kanani juga udah bilang gitu ya, sangat sejalan ya dengan temanya, bukan tema, visi misinya wanita bijak gitu ya, untuk berfungsi dan menjadi teladan. Terus juga untuk kita jadi murid Kristus, pastinya juga harus membagikan gitu kan Kak, kasih Kristus. Ternyata membagikan kasih Kristus gitu ya, menjadi teladan, itu bisa tinggal senyum aja tuh udah bisa berkati orang gitu loh ya. Itu sih Kak paling aku nikmati sepanjang live hari ini, untuk terus melakukan hal-hal yang baik gitu ya, karena kita juga diciptakan untuk mengerjakan pekerjaan baik gitu, tadi karena dia juga ada singgung. Makasih banyak loh Kak Nani, aku sih sangat terberkati banget ya. Sama-sama. Pasti sahabat-sahabat web juga terberkati ya. Iya, itu yang nulis di kolom komentar tuh semuanya apresiasi dan say thank you. Termasuk Dimsum M2M yang ternyata Kak Tasya, selamat malam Kak Tasya, terima kasih. Kak Herlina juga thank you sharingnya Kak Nani, Kak Magda, Sis Andrea. Kemudian ada Fiona juga thank you. Tuh kan semakin malam semakin banyak yang bergabung. Ya udah, yuk kita jadi berkat aja rame-rame di tempat kita berada. Yang penting tetap prokes kalau berbagi berkat atau memberkati ya. Siap. Oke Kak Nani, mari kita tutup dalam doa. Silakan Kak Nani. Oke, yuk kita satukan dalam hati dalam doa ya. Kita Tuhan, Engkau memanggil kami untuk menjadi berkat, dan Engkau pun sudah memberikan kami benih-benih itu Tuhan, untuk kami taburkan dan kepada orang-orang di sekitar kami. Kuatkan kami dan berilah hikmat-Mu untuk supaya kami dapat mau dan mampu menjadi berkat dimanapun kami berada. Terutama kami dapat menyalurkan kasih yang dari surga yang sudah kami nikmati selama ini. Kami bersyukur karena Engkau pilih menjadi kawan sekerjamu untuk memuliakan dan melebarkan kerajaan-Mu. Berkatilah semua yang mengikuti acara ini, juga orang-orang yang sudah menyiapkan acara ini Tuhan. Semoga semuanya ini diberkati dan mengencourage orang-orang untuk melakukan firman-Mu. Dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami satukan dan alaskan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wanita bijak. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Girl talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Baik Kak Nani, terima kasih buat malam hari ini. Happy weekend Kak, God bless you ya. God bless you. Thank you. Kita senang juga semua yang udah nonton. Iya betul, asik. Puji Tuhan. Berasa sejuk banget sih malam ini.
Oke, baik, baik, baik. Wah, banyak nih yang diberkati nih Andrea, termasuk Kak Anaho. Thank you Kak, udah join. Ada JJ juga, dan semuanya yang udah bergabung, Kak Fitri Nili, Kak Abigail Kesia. Wow, thank you banget ya. Oh ya, by the way, Instagram Live ini nggak cuma hari Sabtu ya, Andrea, betul kan? Ada hari Betul. Senin dan Rabu, betul. Jam berapa tuh Andrea? Biasanya jam-jam segini juga kan, Kak? Jam 8. Oh, kalau hari Senin dan Rabu jam 8. Iya. By the way, Kak Nani, bisa klik tombol silangnya nggak tuh, Kak? Ketemu nggak? Oke. Ada nih, baru muncul. Oke. Thank you ya. Bye. Sama-sama, God Kak. bless. Iya, God bless. Iya. Oke, puji Tuhan. Wow, diberkati banget ya. By the way, kita jangan lupa loh, besok Sabtu kedua kita ada konten loh. Andrea namanya WB Meetup. Jadi Instagram Live besok kita ganti dengan konten WB Meetup di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Temanya tentang Valentine. Iya. Jadi ditunggu ya. Gak sabar ya, Kak, jadinya nunggu Valentine. Besok Sabtu tuh tanggal 12 Februari. Nanti ada konten WB Meetup. Oke deh, kalau begitu karena waktu sudah menunjukkan pukul 19:51, kita mau invite sahabat kita yang selalu setia. Siapakah dia, Andrea? Kak Yuyun pastinya ya, yang selalu setia memberikan kita informasi-informasi yang insightful gitu ya. Wih, Shalom Kak Yuyun. Shalom, halo Kak Magda, halo Andrea. Aku mau kasih senyum dulu ah. Senyum dulu ya, karena senyum itu kan juga memberkati ya, gitu kan. Saya senang lihat senyum Kak Magda, senyum Andrea, gitu kan. Jadi memberkati, jadi ikut bersuka cita. Ya. Ya, dan kabar sukacitanya yang mau saya bagiin ke sahabat WB kali ini yaitu tentang e-bulletin. Ya, e-bulletin edisi terbaru sudah terbit, gitu. Jadi sekarang sahabat WB nggak usah repot-repot gitu. Mesti pesan, saya mau pesan nih tabloid itu yang biasa terbit ya, gitu kan. Yang biasa kita tiap kali camp kita dapat itu loh Kak. Masih ingat kan ya? Ya. Sekarang udah berapa kali? 3 episode ini itu buletin tabloid Wise Woman itu terbit dalam bentuk elektronik, e-tabloid. Jadi sahabat WB nggak perlu repot-repot harus mencari, harus membeli atau harus mendapatkannya bagaimana caranya gitu kan. Langsung aja bisa didapatkan di aplikasi Wanita Bijak Indonesia. Itu buka tuh di tabloid ya, Wise Woman tuh ada di bagian bawah menunya kan ada, nanti langsung aja dibuka tabloid, nanti akan muncul tabloid edisi 35 ya, itu edisi yang terbaru, atau bisa juga ke website gitu. Jadi silakan. E-tabloid ini banyak banget loh isinya loh. Salah satunya dari meja redaksi, dan temanya itu masih seputar tentang kemurnian hati, a pure heart ya, seperti yang tema dari Rakernas ya, temanya masih diangkat. Kemudian ada juga tentang isinya tuh wanita dan pemuritan. Bagus-bagus loh itu Kak. Maksudnya artikelnya gitu kan, wanita dan pemuritan gitu kan, apa yang dibagiin di situ. Kemudian ada reportase seputar kegiatan korporat wanita bijak seperti Rakernas, perayaan Natal korporat yang lalu, kemudian ada beberapa camp-camp pembinaan secara virtual yang dilakukan di area-area maupun kota-kota gitu. Jadi terus ada juga wanita dan pemuritan, kemudian dari meja redaksi wanita inspiratif. Ada kisah yang bisa jadi inspirasi buat kita sebagai wanita. Jadi isinya bagus-bagus dan sangat menarik. Jadi untuk mendapatkannya langsung ke aplikasi atau website gitu. Iya, dan itu gratis. Dan ini ya. free.
gratis free, dapat dinikmati, bagikan gitu kan. Sahabat WB bisa mendapatkannya dan bisa juga men-share-nya, membagikan ke teman-teman gitu. Iya, karena Jadi banyak salah juga satu loh yang cara diberkati kita lewat tabloid berkati, ini, Kak. memberkati. Banyak banget. Ada pernah satu ibu-ibu di kota mana ya gitu. Dia sangat diberkati dengan isinya dan dia mau mendapatkan lagi. Saya mau dong. Jogja ada, terus ada kota yang lain juga. Saya mau dong, gimana caranya mendapatkannya gitu kan. Jadi sekarang tidak usah pesan, tidak usah harus dikirimkan gitu kan. Cukup dari handphone kita bisa, dari laptop kita bisa, langsung aja ke aplikasi dan ke website. Ngomong-ngomong, untuk e-bulletin ini cocok ya untuk dibaca teman-teman GT, WB single dan WB ibu ya. Jadi ini bisa dibaca oleh dari teman GT sampai WB semua ibu. masuk. Betul, ya, semuanya bisa masuk, Kak. Kemudian, Kak, yang tidak kalah pentingnya, saya mau ingetin lagi untuk sahabat WB, untuk bulan depan itu akan diadakan camp pembinaan wanita bijak Go Spiritual khusus untuk lansia, yaitu usianya di atas 60 tahun. Ya, masih dibuka ininya ya, slotnya ya masih dibuka. Wanita bijak khusus untuk lansia 60 tahun ke atas ini akan diadakan 4 kali pertemuan setiap hari Sabtu pada bulan Maret, tanggal 5, 12, 19, dan 26 Maret. Itu pukul 12.30 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi buat kita sahabat WB nih yang punya oma atau punya tante yang usianya 60 ke atas, boleh tuh diajakin gitu kan. Ayo ikut wanita bijak Go Spiritual. Kita bisa bantu untuk oma-oma kita, untuk tante kita, ai kita ya, supaya bisa juga mendapatkan mengenal keberhargaannya lewat camp pembinaan wanita bijak ini. Jadi nggak cuma kita aja, tapi buat oma-oma kita, buat tante, ai kita juga bisa dapet gitu kan, gitu. Jadi bisa dapat kesempatan. Jadi ayo buruan kita kasih tahu mereka, gitu. Jadi masih dibuka ya slotnya, dan camp wanita bijak Go Spiritual untuk lansia ini dihostin oleh Wanita Bijak Surabaya. Tetapi pembinaannya tidak terbatas ya, boleh dari area dan kota mana aja, silahkan mendaftar, gitu. Dan untuk pembinaan Wanita Bijak Go Spiritual single yang diadakan oleh Wanita Bijak Wanita Bijak Jabodetabek 1 WB Injili khususnya, itu akan diadakan di akhir bulan ini. Itu masih dibuka sampai dengan tanggal 11. Tanggal 11, Kak, pendaftarannya itu sampai dengan tanggal 11. Jadi masih ada kesempatan buat sahabat WB para single, silakan yang belum daftar langsung daftar. Buruan. Yuk kita join komunitas yang membangun, komunitas yang memberkati gitu ya. Selain itu saya juga mau ingetin lagi untuk Zoominar sahabat WB itu diadakan tanggal 12, Kak. 12 Februari. Jadi Sabtu depan ya. Sabtu depan akan diadakan Zoominar sahabat WB. Itu juga free Kak ini, Kak. Udah pada daftar kan pastinya ya? Sudah. Saya sudah daftar. Sudah ya? Iya. Itu tentang vaksin COVID, Kak. Gitu. Yang sekarang kan lumayan ya, sedang naik lagi ya kasusnya ya gitu. Jadi yuk kita cari tahu informasi yang benar, yang seperti apa. Terus jadi kita bisa memutuskan kita harus bagaimana gitu. Dan mau ingetin juga untuk sahabat WB supaya kita jangan lalai ya. Jangan lalai untuk tetap prokes ya. Walaupun mungkin banyak pada bilang wah Omikron ini gejala ringan apa segala macam, tapi penularannya sangat cepat. Jadi tetap kita harus prokes gitu. Dan jangan lupa Sabtu depan ikuti Zoominar sahabat WB tentang topiknya, temanya yaitu vaksin COVID gitu. Perlu apa enggak, efektif apa enggak sih gitu. Kok saya udah vaksin masih kena gitu. Nah bagaimana? Mari kita ikutin Zoominarnya. Jangan lupa ya. Informasinya bisa langsung ke WhatsApp Center Wanita Bijak Indonesia di 0812 10500789
atau bisa juga lewat DM Instagram Wanita Bijak Indonesia. Oke. Sekian Kak informasi dari saya. Sulit banget. Ibarat nasi goreng telurnya 2, ini yang disampaikan. 2 spesial. Oke, baik-baik Kak Yuyun. Terima kasih banyak ya buat kebersamaannya. Kita ketemu di Instagram Live tanggal 19. Nanti bakal ada iya, tanggal 19. yang... Kenapa Kak tanggal 19? Ada apa dengan 12? Kasih tahu tuh Andrea, tanggal 12 kita mau ada tayang program. Tanggal 12 kenapa? Yang tadi ya Kak? Yang tentang... Spoilerin aja Kak. WB Meetup di YouTube channel. Oh iya, betul minggu depan itu adalah jadwalnya WB Meetup. Betul. Iya, bener Kak Magda, terima kasih loh diingetin, thank you banget. Iya, jadi saya akan stay tune tuh di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Jamnya sama ya Kak ya, pukul 19 ya. Betul. Oke. Jadi Kak, Andrea dan dengar kayaknya ini temanya, topiknya juga menarik loh Kak. Love. Oh iya Kak, ini kan bulan love. Ya, Aduh, jadi penasaran. Iya betul. Iya, aduh nggak sabar mau dengerin, mau ikutin WB Meetup. Makanya tuh tanggal 12 depan ya Andrea dan Kak Yuyun abis join Zoominar, kita nonton WB Meetup. Iya, ada Zoominar. Iya betul langsung ya. Oke. Harus nonton. Siap Kak, siap. Oke. Baik, Siap. Kak Yuyun, thank you ya. Oke. Selamat berhasil. Terima kasih Kak, terima kasih. Dah Andrea, Kak Magda, Tuhan berkati. Yuk Kak, informasinya. Kembali berdua lagi kita Kak. Lega, tapi hari ini lega banget, lancar dan tuntas nih. Udah hampir jam 8, kita bersyukur ya Andrea ya. Instagram Live malam hari ini kiranya menjadi berkat buat semua sahabat WB. Iya, bersyukur juga aku Kak. Langsung menutup dengan yel-yel dulu kali ya Kak. Betul, tiba saatnya kami berdua harus mengakhiri kebersamaan malam hari ini. Terima kasih banyak buat sahabat WB. Kita ketemu lagi nanti hari Sabtu tanggal 19 ya, 19 Februari jam 7 malam di Instagram Live hari Sabtu. Betul ya Andrea? Siap mengudara loh Kak. Mengudara terus kita hari Sabtu sekarang. Mengudara terus. Thank you yang udah join. Mohon maaf nggak bisa kami sapa satu persatu karena waktu sangat terbatas. Sekali lagi terima kasih dan God bless you ya. Oke Andrea, kita tutup dengan yel-yel. Silahkan Andrea. Wanita bijak. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk. Wow. Karena cewek ini ngerti. Selamat malam Andrea, selamat malam sahabat WB. God bless you all.